kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar, cerita yang tak habis-habis. Kalau saja aku, sesaat saja aku diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu, dia datang lagi seperti derap kaki 1000 serigala menggetar bumi. Pergi, 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 pergi. Mereka menghadang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini mereka masih mengikutiku. Kalau betul maut adalah tempat menuju kedamaian, Kenapa aku masih seperti ini? Pedih dari luka lamaku, amarah dan kecewa masih seperti kobaran api membakar diriku. Kenapa? Itu suara Simbo. Dengan berbagai cara, Simboh Puirah, mbahku, selalu mengajarkan kepadaku tentang kehidupan. Dulu, Simboh Puirah itu selalu mengatakan, "Dok, kemarilah. Aku akan memberikanmu sebuah nasihat. Dok, dengarkan. Kalau kau besar nanti, jadilah orang yang pasrah, orang yang sabar, yang diam, eling, tidak melawan, tidak diperintah, dan tidak juga memerintah." Apa yang harus kukatakan? Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak asasi, hak bicara, hak perempuan, hak berserikat? Dia hanya mengerti bagaimana turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya sebelum matahari terbenam, karena perut 3 orang cucu yang diasuhnya harus selalu terisi. Sulit mungkin membayangkan bagaimana dulu kemiskinan melilit keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore hari aku harus berkeliling, menjajakan kue-kue bikinan Simbo demi 100-200 perak. Aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayaku. Kebahagiaan masa kecilku hilang. Tapi aku ikhlas, karena dengan uang itu aku bisa menyewa sebuah buku dan berupaya meningkatkan pendidikanku yang pas-pasan. Berlebihankah itu? Memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan. Berlebihankah itu? Atau barangkali kalian? Ya, barangkali kalian. Kalian semua menganggap aku melakukan hal yang sinting dan gila. Tapi 4 tahun kematianku ini hanya sia-sia. Dan sekarang mereka kembali mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsinah
berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini, sebuah buku ditulis atas kematianku. Gila, apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku juga untuk sia-sia. Mereka masih mengikutiku. Marilah brengsek. Aku tidak takut. Dan aku tidak akan berhenti. Aku akan berdiri di tengah peluncuran buku itu. Dan aku akan menghadapi mereka semua di sana. Ya, mereka. Orang-orang yang dulu begitu bernafsu menghabisi hidup. Aku akan berbaur dengan mereka. Lalu aku akan menikmati bagaimana mereka satu demi satu berpaling dari tatapanku. Atau menundukkan kepala. Atau lari lintang bukan dikejar dosanya sendiri. Dan sebuah peluncuran buku yang lazimnya dipenuhi tawa, tepuk tangan dan sanjungan itu akan berubah menjadi sebuah upacara mencekam. Marsina muncul menggugah. Melati berumur darah itu muncul di depan matamu. Setelah sekian lama kau mengira kau telah berhasil melenyapkannya dari tuntutan keadilan. Aku melihat begitu banyak tangan berlumuran darah. Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemilik modal boleh terus meraup keuntungan. Para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas setiap tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil sepertiku yang berani membuka mulutnya menuntut sebuah kenaikan upah, nyawanya akan terenggut. Bangsa yang bagaimana? Bangsa yang bagaimana yang kalian harap aku menyebutnya? Aku disiksa di sana, diperkosa di sana, dibunuh dengan keji. Begitu mereka telah mematikanku. Begitu mereka telah merenggut seluruh hak hidupku. Bangsa yang bagaimana yang kalian harap aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana, ha? Apa sebenarnya yang sedang melakukan ini? Aku kembali menggoreng luka lama itu. Sisi Marsina itu tidak bisa kuhilangkan. Ini menyakitkan. Bersetan dengan buku yang diterbitkan itu. Bersetan dengan calon-calon korban yang mungkin sekarang ini telah berdiri di tepi liang lahat untuk menjadi korban selanjutnya. Aku tidak akan melakukan ini. Apa yang bisa aku lakukan? Aku arwah dengan air mata yang tak habis-habis. Arwah yang terus-menerus gusar dikelayuti beban lama. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak. Semuanya tolong sampaikan pada mereka, Marsina tidak akan datang. Marsina yang lemah lembut, perempuan miskin dan tak berdaya dan tidak tahu apa-apa itu tidak. Dia tidak akan datang. Tidak. 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 Dia akan datang. Dia akan menunggu hingga peradilan agung itu tiba. Dan dia akan berdiri di sana sebagai saksi kamu. Sebuah buku ditulis atas kematian, lalu diluncurkan. Dan kalian semua hadir di sini untuk menunjukkan sebuah keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak diprihatinkan di sini, akulah perempuan malang itu. Aku Marsina. Demi Tuhan,
apa yang sebenarnya kalian pikir telah kalian perbuat untukku. Penghargaan itu, buku-buku itu, atau jerih payah yang kalian lakukan untuk menjadikanku seorang pahlawan. Aku tidak pernah bercita-cita menjadi seorang pahlawan. Aku hanya berdiri di sana untuk memperjuangkan sesuap nasi agar tidak terlalu lapar. Dan aku menyaksikan kawan-kawanku di PHK di bawah ancaman moncong senjata. Aku hanya mencoba untuk membela mereka semua di sana. Dan karena itulah aku dianggap berbahaya dan layak untuk dibunuh. Aku ingat betul ketika rasa takut itu menyergapku. Ketika tangan-tangan kasar tiba-tiba mengepungku dari belakang, menutup mataku dengan kain dan membenturkan kepalaku ke tembok. Mereka dengan beberapa kaki bersepatu berat itu mereka menendang tubuhku. Pergi, aku bilang pergi. Tubuhku diangkat, lalu dibanting lagi, diangkat lagi, dibanting lagi. Pergi, aku bilang pergi, aku bilang pergi. Hentikan, sakit. Aku betul-betul tidak berdaya ketika mereka mulai menggerayangi seluruh tubuhku. Sakit, bilang sakit. Pergi, aku bilang pergi. Dan sebuah benda tajam dan keras diucapkan menembus tulang kemaluanku. Kenapa aku? Tubuhku, darahku. Aku merasakan kebiadaban yang begitu kejam. Kebiadaban itu tidak boleh dirasakan siapapun. Tidak untuk satu orang pun. Aku merasa kotor. Aku merasa hina. Dan aku sendirian. Marsina betul-betul sendirian.